Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini ya kita akan mempelajari bahasa Sunda, yaitu kalimah parentah, babasan, dan ragam basa hormat. Sebelumnya, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, ya, teman-teman diharapkan mampu untuk mengenal kalimah parentah. Kemudian, teman-teman diharapkan mampu mengenal babasan atau ungkapan. Dan yang ketiga, teman-teman diharapkan mampu mengenal ragam bahasa hormat. Untuk Islamic value-nya, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ya, kita harus tahu dulu kalimah parentah itu apa. Kalimah parentah nyaeta kalimah anu eusina menta kanulian sangkan daek mere kanu mentana. Kalimah parentah ditungtungan ku tanda panyeluk. Nah, maksudnya kalimat parentah itu adalah kalimat yang isinya meminta kepada orang lain, ya. Dan orang lainnya pun mau untuk melakukan apa yang kita minta. Tentunya dalam kalimah parentah ini diakhiri dengan tanda seru. Nah, dalam bahasa Sunda aya rupa-rupa kalimah parentah. Yang pertama, kalimah panitah atau menyuruh. Jadi ini menyuruh seseorang, tapi tentunya kita juga harus dengan bahasa yang sopan. Di sini ada contoh. Dadang gerak angkat sakola. Nah, ini seorang ibu ya yang menyuruh kepada Dadang untuk segera berangkat sekolah. Yang kedua, kalimah pamenta atau meminta. Nah, di sini ada seorang anak yang meminta sesuatu kepada mamahnya. "Mah, nyuhunkeun kue." Yang ketiga, ada kalimah pangarep-ngarep atau berharap. Nah, di sini ketika seseorang berharap sesuatu, mudah-mudahan lebet sakola deui. Tentunya diakhiri dengan tanda panyeluk atau tanda seru. Yang keempat, kalimah pangajak atau ajakan. Ini seseorang yang mengajak orang lain ya untuk melakukan sesuatu. Contohnya, "Hayu urang angkat sakola." Begitu. Ini untuk kalimah parentah. Dan yang kelima adalah kalimah panyarek atau larangan. Ini biasanya orang yang di atas kita itu memberikan suatu larangan, yaitu untuk kebaikan kita juga. Contoh, ulah emam sambel, bilih nyeri beteng. Jadi di sini melarang seseorang itu untuk makan sambal karena takut sakit perut. Salajengna aya babasan. Babasan nyaeta gundukan kecap anu ngandung harti injeman atawa harti kiasan. Maksudnya, jadi babasan itu terdiri bisa lebih dari 2 kata yang di dalamnya itu mengandung arti. Contoh babasan dina bahasa Sunda. Ini adalah contoh kecilnya, dan
Bisa teman-teman lihat juga di buku paket. Nah, babasannya ahli leleb, artinya beki barang dahar, ya, atau suka makan. Akal koja atau akal jahat, artinya sama ya, ini akal jahat atau akal busuk ya. Selanjutnya amis budi atau marah mai. Maksudnya itu amis budi itu kelakuannya baik ya, perilakunya baik terhadap orang lain. Selanjutnya berat birit, artinya hese dititah atau susah untuk disuruh ya. Ketika teman-teman itu diminta oleh orang tua untuk melakukan sesuatu tapi teman-teman tidak mau, ini artinya berat birit ya, hese dititah. Selanjutnya bodo alewo. Nah, bodo alewo ini artinya bodoh tapi daek tatanya. Jadi bisa, maksudnya jadi awalnya itu belum mengerti tentang sesuatu, tapi karena mau bertanya kepada orang lain, tentunya bisa jadi tahu ya. Jadi bisa. Kemudian ada gede hulu. Gede hulu itu artinya sombong. Nah, dan lain sebagainya, masih banyak lagi babasan-babasan dalam bahasa Sunda. Selanjutnya ada ragam bahasa hormat. Nah, dina bahasa Sunda aya nu disebut undak usuk basa. Undak usuk basa nyaeta aturan atawa tata krama basa supaya nyarita basa Sunda teh merenah jeung ngeunah kanu ngadangu. Undak usuk basa Sunda bisa dipake keur diri sorangan jeung batur. Batur di dieu nyaeta anu sapantareun atawa saluhureun. Aya bahasa kasar atau akrab, aya bahasa lemes atau bahasa hormat. Nah, bahasa hormat ieu bisa keur sorangan atau kabatur. Maksudnya ya, jadi dalam bahasa Sunda itu ada yang disebut dengan undak usuk basa ya, atau aturan tata krama dalam berbicara bahasa Sunda ya. Kenapa? Karena dalam berbicara bahasa Sunda kita harus bisa baik ya, bisa enak untuk didengar oleh orang lain. Jadi tidak menggunakan bahasa kasar ya. Nah, di sini dalam undak usuk bahasa Sunda itu ada bahasa yang bisa dipakai untuk diri sendiri atau ada bahasa yang kita bisa gunakan untuk orang lain, untuk sepantaran atau untuk yang seseorang yang lebih tua dari kita umurnya. Nah, ini berbeda bahasanya teman-teman. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada bahasa kasar atau akrab ya. Ini bahasa untuk diri kita sendiri ya. Kemudian ada hormat kersorangan. Maksudnya di sini bahasa lemes tapi untuk diri sendiri juga ya, ataupun ketika kita berbicara dengan orang yang sepantaran dengan kita. Nah, selanjutnya ada hormat kersaluhureun. Ini adalah bahasa yang kita gunakan untuk berbicara kepada seseorang yang lebih tua dari kita. Contohnya di sini ada kata balik. Nah, hormat untuk diri sendirinya adalah wangsul dan untuk saluhureun mulih. Arti bahasa Indonesianya adalah pulang. Kemudian ada bahasa kasar atau akrabnya itu bawa. Hormat kersorangan bantun, hormat kersaluhureun candak. Arti dalam bahasa Indonesia bawa. Akrabnya beli, hormat kersorangan meser, hormat kersaluhureun galeuh. Arti bahasa Indonesia beli dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa menyimak videonya dan teman-teman juga bisa melihatnya di buku paket bahasa Sunda.
Selanjutnya kita coba refleksi. Tadi kita sudah belajar kalimah parentah. Sekarang kita terapkan untuk bagaimana cara kita membuat kalimah parentah. Di sini ada kalimat, ya. Ada 4 kalimat. Kita buat satu persatu untuk kalimah parentah. Yang pertama, Wati di piwarang nyandak cai. Nah, kita ubah ke kalimah parentah. Jadinya seperti ini. Nah, Wati, koma, jangan lupa pakai koma ya. Setelah kita memanggil nama orang, kita gunakan koma. Wati pang nyandakeun cai, akhiri dengan tanda panyeluk atau tanda seru. Nah, dari awalnya di piwarang nyandak, kita ubah menjadi pang nyandakeun cai. Pang nyandakeun. Begitu ya. Selanjutnya, kalimat yang kedua, Dani dititah meuli sabun ka warung. Nah, ini adalah bahasa akrab ya yang dipakai. Dani dititah meuli sabun ka warung. Sama saja ya, kita tulis dulu Daninya, kemudian kita koma, Dani. Nah, karena di sini menggunakan bahasa akrab meuli, maka diubahnya menjadi pangmelikeun sabun ka warung ya. Walaupun di sininya kita juga belajar bahasa hormat. Nah, ketika di kalimat awalnya itu menggunakan bahasa akrab, maka kita buat kalimat parentahnya menggunakan bahasa akrab juga. Jadi strukturnya tetap sama dengan kalimat awalnya ya, kalimat pernyataan awalnya. Dani dititah meuli sabun ka warung. Nah, dititah ya, ini disuruh artinya. Dititah meuli-nya itu diubah menjadi pangmelikeun. Ya. Dani pangmelikeun sabun ka warung. Akhiri dengan tanda panyeluk atau tanda seru. Selanjutnya yang ketiga, barudak di piwarang meresihan kelas. Nah, kita ubah ke kalimah parentah. Nah, barudak enggal meresihan kelas. Ini biasanya guru ya yang meminta kepada anak-anak untuk piket membersihkan kelas. Nah, di piwarangnya berubah menjadi enggal ya. Selanjutnya yang terakhir ada ade di piwarang ibak. Kita ubah menjadi kalimat parentahnya. Adeknya tetap kemudian menggunakan koma, gerak ibak. Ini biasanya mamah ya yang meminta adik untuk segera mandi. Adek gerak ibak. Nah, bisa juga diubah menjadi gerak, tapi tentunya kita juga harus memperhatikan dulu konteksnya seperti apa. Ya, di sini ada yang diubahnya menjadi pang dan keun di belakangnya, ada yang diubah menjadi enggal, ada yang diubah menjadi gerak. Ya, begitu. Selanjutnya, ke babasan. Nah, di sini babasan tadi kita sudah bahas. Coba kita sambungkan ya, atau ya sambungkan dengan tabel di sebelah kanan. Kedul hese dititah itu babasannya apa? Ya, babasannya adalah berat birit. Kemudian sombong itu babasannya adalah ya gede hulu. Taluk kalawan. Ini babasannya adalah serah bongkokan. Dan daek dititah ini adalah babasannya hampang birit.
Begitu untuk babasan. Selanjutnya kita ke ragam bahasa hormat. Ya, ini strukturnya sama ya. Sama seperti tadi ketika ada bahasa kasar, kemudian hormat ke sorangan, hormat ke saluhureun, balik, wangsul, mulih, gering, udung, teu damang, beuli, meser, galeuh, indit, mios, angkat. Sekarang kita coba untuk ngalemeskeun kalimah. Nah, ngalemeskeun kalimah di handap ieu. Nomor 1, Pak Guru can datang ke kelas. Nah, di sini ya kalimat kata yang diubahnya itu adalah can datang, diubah menjadi teu acan dongkap. Ya, mohon maaf teu acannya Ustazah lupa untuk bold ya. Pak Guru can datang ke kelas. Pak Guru teu acan dongkap ke kelas. 2. Peting tadi kuring teu bisa sare. Nah, kita lemeskan atau kita ubah menjadi bahasa hormat ya. Wengi tadi abdi teu tiasa kulem. Peting diubah menjadi wengi, kuring diubah menjadi abdi, teu bisa diubah menjadi teu tiasa, dan sare diubah menjadi kulem. Ya, wengi tadi abdi teu tiasa kulem. Selanjutnya yang ketiga, imah kuring mah nucetna bulao langit. Nah, ini yang diubahnya adalah imah dan kuring menjadi bumi abdi mah nucetna bulao langit. Alhamdulillahirobbil alamin, kita sudah selesai di akhir video ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video bahasa Sunda ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan di pembelajaran ini bisa menjadi hikmah untuk kita semua. Ya, Ustazah tunggu di Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.